teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Najwa Pahrani. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sendiri berawal dari pemikiran para pendiri negara sejak BPUPKI pertama, Panitia 9, Sidang BPUPKI kedua, serta Sidang PPKI sampai pengesahannya. Nilai-nilai dari Pancasila pun berasal dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa. Nah, segitu kira-kira sekilas tentang Pancasila. Kini terdapat dua rekan saya yang akan membahas lebih lanjut. Revolusi Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dari pertukaran dalam teknologi manufaktur, termasuk di dalamnya cyber fisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Menurut Agustini, pada tahun 2018, revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan teknologi mesin. Inovasi ini diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud dalam mengubah produk industri. Selain itu, mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat. Karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat dari penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Revolusi Industri 4.0 memungkinkan tiap negara untuk melakukan leapfrogging. Oleh karena itu, perlunya Indonesia membuat strategi atau rencana yang nantinya dapat diimplementasikan dengan segera. Dalam rangka pelaksanaan inovasi era Industri 4 ini, Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya. Selanjutnya, merumuskan tujuan dari revolusi 4.0 ini yang nantinya akan dikembangkan. Pada perkembangan era ini dibutuhkan kerjasama antara berbagai macam pihak, seperti industri dengan pengusaha, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan strategi Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Dilihat dari banyaknya penggunaan berbagai macam hasil produk dari industri 4.0 ini di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan di era perkembangan zaman, terutama pada bidang industri 4.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila dan seharusnya menjadi sebuah kepribadian bangsa. Saat ini Indonesia sedang berada dalam aliran arus berupa globalisasi dunia yang semakin kuat, yang berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia janganlah kehilangan jati dirinya, kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. SDM yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja akan mendatangkan sebuah kemajuan, namun kemungkinan kemajuan tersebut juga dapat menjadi suatu ancaman yang akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri dan bahkan tidak memiliki identitas diri. Nah, sudah cukup jelas bukan penjelasan dari teman saya? Ini saya akan membahas materi selanjutnya. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dunia luar, karena apabila tidak mengikuti perkembangan akan dipastikan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Maka konsep pembangunan modern harus membuat Indonesia membuka diri dan mengembangkan diri, namun harus dengan landasan Pancasila. Lalu hal apa saja yang harus dilakukan? Nah, rekan kedua saya yang akan menjelaskannya. Jadi, hal yang harus dilakukan adalah upaya untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila agar dapat bersaing, sehingga bangsa Indonesia bukan hanya menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari dunia luar, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Hal terpenting adalah bagaimana sumber daya manusia Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai, apalagi merusak kata nilai budaya nasional
Meski tolak dengan tegas, Pancasila harus dapat dijadikan solusi dari persoalan tersebut agar mempertahankan eksistensinya sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Apabila bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya yang dari luar yang tidak baik akan bertolak dengan sendirinya. Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah dalam kondisi seperti ini adalah justru jati diri bangsa Indonesia tengah berada pada titik kritis. Bangsa Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun tidak sesuai terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dinilai menjadi kadaluarsa. Apabila melihat sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di tanah air yang mengarah kepada ideologi liberalisme yang menjadi eksistensi Pancasila mulai memudar. Padahal negara Indonesia seperti ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas menganut ideologi demokrasi Pancasila yang berasas gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Sifat dari Pancasila sendiri itu sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Selain itu, Pancasila yang berintikan gotong royong amat sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0 yang mensyaratkan kolaborasi dalam mengembangkan usaha selain responsif terhadap teknologi. Pancasila merupakan dasar yang kuat dalam menjawab tantangan masa depan, yaitu dunia usaha berbasis teknologi dan otomatisasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari rekan saya, maka di sini saya akan menyimpulkan bahwa upaya untuk membumikan Pancasila sebagai dasar negara ke segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali adalah suatu keharusan. Pemilihan kata membumikan di sini menjadi kunci dan bermakna dua hal. Yang pertama adalah mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan merupakan suatu hal yang asing atau absurd untuk dipahami. Dan yang kedua adalah menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Khusus untuk poin yang kedua, upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila ke kognisi masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan dalam Revolusi 4.0. Seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sosialisasi dan internalisasi. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kita seyogianya bersikap bijak dalam menilai Revolusi 4.0. Di satu sisi menyaring dampak negatifnya melalui Pancasila, di sisi lain menggunakan kelebihannya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat. Bagaimana mengoperasionalisasikannya? Upaya membumikan Pancasila haruslah bersifat multi-track atau dilakukan oleh pemangku kepentingan agar prosesnya lebih cepat dan masif. Revolusi Industri 4.0 yang menjadi anak kandung globalisasi merupakan fenomena yang tak bisa kita bendung, yang menjelma menjadi sebuah keniscayaan menurut Scott pada tahun 2000. Oleh sebab itu, penggunaan Pancasila sebagai sarana penyaring dan panduan gerak langkah ke depan menjadi penting dan relevan. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten, muatan positif dalam Revolusi Industri 4.0 dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan muatan negatifnya dapat direduksi agar tidak berdampak buruk terhadap ketahanan dan pembangunan nasional. Segitu dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Yang Maha Kuasa dan ketidaksempurnaan adalah milik kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.